kita dengan bernyanyi Burung Pipit yang Kecil. Kita mulai ya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di sini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar dengan penuh sukacita kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Jadikanlah hati kami lahan yang subur bagi benih firman-Mu, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan keyakinan akan hidup yang kekal yang Engkau janjikan. Di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.
Yesaya 43 ayat 4. Sekali lagi, Yesaya 43 ayat 4. Yuk kita ucapkan sama-sama ya. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, terima kasih kakak ucapkan kepada anak-anak sekolah minggu yang telah mengirimkan video ayat hafalan. Untuk ayat hafalan minggu depan diambil dari Efesus 2 ayat 19. Sekali lagi, Efesus 2 ayat 19. Nah, video ayat hafalannya dikirimkan ke grup masing-masing sekolah minggu. Paling lama kami tunggu Kamis malam. Jangan lupa ya, paling lama Kamis malam. Terima kasih. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Shalom semua, selamat hari Minggu. Ini ayat hafalannya ya. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku mengganti manusia dengan gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Shalom semua. Ayat hafalan Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Terima kasih. Ayat hafalan Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terima kasih Kak. Shalom. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai penggantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terima kasih Kak. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terima kasih. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terima kasih. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Ayat hafalan Yesaya 43 ayat 4. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, dan aku akan memberi manusia sebagai gantinya dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Terima kasih. Adik-adikku, nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali ya.
ayat 3 sampai 5. Tema kali ini, aku milik pusaka Allah. Adik-adik jangan kemana ya, dengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Pauline. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada minggu pertama setelah Trinitatis, diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat 3 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Adik-adik pasti memiliki sesuatu yang berharga. Apakah itu teman? Apakah itu juga orang tua? Apakah itu benda kesayangan? Atau juga binatang kesayangan? Tentu semuanya begitu berarti dalam hidup kita. Kita jauh melebihi apa yang ada di dunia ini, lebih berharga di mata Tuhan. Sebagaimana dikatakan di firman Tuhan tadi, bahwasanya anak-anak adalah milik pusaka Allah. Milik pusaka tentu sesuatu yang begitu berharga, begitu berarti bagi si pemilik pusaka tersebut. Tentu si pemilik harus merawat, menjaga seutuhnya benda tersebut sehingga tidak dapat diambil oleh orang lain. Sebagaimana Tuhan yang menciptakan manusia begitu berharga bagi Allah, diciptakannya manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup bagi manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan firman-Nya. Allah menciptakan binatang, ternak, dan lain sebagainya dengan firman-Nya. Tetapi Allah menciptakan manusia dengan begitu luar biasa, diperlengkapi dengan akal dan pikiran, sehingga manusia menjadi serupa dengan Allah. Adik-adik sekolah minggu, tentu harus kita menyadari bahwasanya sebagai milik pusaka Allah, kita perlu menjaga diri kita, menjaga tubuh kita untuk benar-benar kudus di hadapan Allah. Seluruh anggota tubuh kita pergunakan untuk memuji dan memuliakan Allah. Tidak kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, namun kita pakai untuk menolong sesama kita, untuk membantu orang tua, untuk belajar, untuk merawat ciptaan Allah. Ada banyak sekali yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita yang menunjukkan kita berharga di mata Tuhan. Ada sebuah ilustrasi dalam sebuah keluarga yang tinggal di pedesaan.
tinggal bersama anaknya, seorang laki-laki yang akan meneruskan perjalanan sekolahnya di kota yang begitu jauh. Anak tersebut meminta dengan memelas kepada orang tuanya untuk bersekolah. Dan orang tua yang begitu mengasihi anaknya memberikan izin kepada anaknya untuk bersekolah. Dengan berbekal makanan, uang yang secukupnya, anak itu pergi demi cita-citanya. Dan betul sekali, anak tersebut begitu menghargai orang tuanya. Dia menunjukkan kegigihannya di dalam belajar. Dia belajar keras, sehingga pada ujian semester, ujian kenaikan kelas, dia mendapatkan prestasi yang begitu memuaskan. Mendengar hal itu, orang tuanya pun sangat senang sekali. Tiba suatu saat, orang tuanya pergi mendapatkan anak kesayangannya itu. Namun tampak dari kejauhan, anaknya melihat orang tuanya. Dia berlari mendapatkan orang tuanya ini. Dia memeluk serta mencium orang tuanya. Adik-adik sekolah minggu, cerita singkat tersebut menggambarkan bagi kita, si anak merupakan milik pusaka daripada orang tuanya. Si anak tersebut senantiasa didoakan oleh orang tuanya supaya dia sehat, supaya dia senantiasa berdoa, belajar, tidak meninggalkan Tuhan. Demikian pula kasih Allah kepada manusia. Allah yang memberikan nyawanya bagi manusia, yang menunjukkan kasih setia Tuhan bagi kita. Kita adalah milik pusaka Allah. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, kita jaga tubuh kita juga adalah kepunyaan Allah. Melalui makanan yang sehat, tandanya kita bersyukur atas tubuh yang kita miliki, sehingga kita memiliki tubuh yang kuat. Dengan belajar juga, kita menunjukkan kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Dengan tekun belajar pun kita senantiasa menunjukkan kita berharga di mata Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari adik-adik, pergunakan waktu untuk senantiasa belajar, tekun berdoa. Dengan demikian, kita senantiasa menyadari begitu berharganya kita di mata Tuhan. Bukan karena apa yang kita miliki saat ini kita berharga di mata Tuhan, tetapi Tuhan menunjukkan terlebih dahulu kita berharga di mata Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini yang menyampaikan kepada kami begitu berharganya kami di mata-Mu ya Allah.
Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami pun Engkau ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Biarlah firman yang telah kami dengarkan saat ini memberikan pengertian kepada kami untuk senantiasa mengucap syukur atas tubuh yang Tuhan berikan pada kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk keluarga dari anggota jemaat kami yang telah meninggalkan kami terlebih dahulu, yaitu Bapak Delubis. Tuhan, Engkau yang mengetahui duka daripada saudara-saudara kami yang ditinggalkan ini. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan roh penghibur, Roh Kudus, sehingga memampukan keluarga yang ditinggalkan boleh terhibur dan senantiasa percaya akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang sedang mengikuti ujian akhir sekolah. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka mampu melewati hari-hari ujiannya dengan baik, melalui persiapan belajar yang baik. Mereka mendapatkan nilai yang baik pula. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau senantiasa tunjukkan kepada mereka betapa pentingnya pembelajaran dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Kak Christine yang telah melalui operasi. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna kepadanya, sehingga di hari-hari yang akan datang kakak kami boleh kembali pulih. Bapa di surga, kami juga berdoa buat adik kami Kezia Aritona. Biarlah Tuhan yang juga senantiasa memberikan kekuatan kesehatan untuk dia boleh pulih dari sakit yang dialaminya saat ini. Senantiasa juga Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang kami tahu terkena dampak COVID-19, yang mengalami sakit COVID-19. Kasihanilah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pandemi COVID-19 ini menyadari pentingnya untuk terus sehat. Namun jauh kami lebih menyadari tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa buat seluruh pimpinan gereja Tuhan. Biarlah Tuhan memperlengkapi para hamba Tuhan untuk senantiasa dengan sukacita mengabarkan firman Tuhan pada kami semua saat ini, baik pendeta, para penatua, para guru-guru sekolah minggu. Tuhan pakai mereka lebih lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di atas segalanya itu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami pun boleh layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, hari ini kekal sampai selamanya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita bernyanyi dulu dari lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kasih-Mu berdebar
Biarlah orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakutinya. Kita serahkan persembahan kita. Marilah kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan
sambil dilakukan pemberian hadiah. Nah, nanti akan dijanjikan ada hadiah. Hadiahnya apa? RHS, rahasia. Oke. Nah, nanti